أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد Bapak dan Ibu rahimahumullah, yang pertama membuat menunggu sebentar ya, tolong dua bentar. Dapat 100 ayat tadi. Jadi lama lagi nih, bagus tadi ya, 100 ayat. Kita akan bahas dalam iman kedua, iman kepada Rasulullah SAW. Ini urutannya begitu ya, kalau urutannya di hadis itu kan antum ya billah wa malaikatihi. Tapi di cabang iman ini Imam Baihaqi menempatkan iman kepada Rasul yang kedua karena penjelasan dari semua iman kepada Allah, semua konsepsi agama adanya di iman kepada Rasulullah SAW. Kita baca dulu dasarnya ada surat Al-Baqarah ayat 285. Wa nu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan orang-orang mukmin semuanya itu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang panjang sekali itu, salah satunya al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Secara dasar atau konsepsi dasar insyaallah sudah clear ya, ada iman kepada Rasulullah. Di bab ini ada dua makna. Yang pertama iman kepada Rasul-Rasul Allah secara umum, dan yang kedua iman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau iman kepada Rasulullah SAW secara umum adalah bahwa iman kita percaya Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat yang Allah kehendaki. Mulai namanya sudah diketahui di Quran, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad. Nah, iman kita kepada Rasulullah itu Rasul-Rasul secara umum selain Rasulullah Muhammad itu sampai pada bahwa kita yakin mereka pada Rasulullah. Kita tidak terikat dengan ajarannya, tidak terikat pula dengan kitab-kitabnya. Jadi istilahnya mengakui keberadaannya. Tapi setelah Rasulullah diutus, Rasulullah Muhammad, maka siapapun, bahkan nanti Nabi Isa, kalau ia diutus oleh Allah diturunkan kembali, dia harus mengimani Rasulullah SAW dan mengikuti ajaran. Maka nanti kalau Nabi Isa turun, itu dia tidak sedang menjalankan Injil, itu dia akan menjalankan Quran. Dia membawa syariat Rasulullah karena ia turun setelah Rasul diutus. Bahkan kalau kita berada Rasul juga sudah pernah mengandai-andai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memegang Taurat, Rasul mengatakan seandainya Musa itu hadir kembali, maka dia tidak punya pilihan kecuali dia mengikuti. Jadi selain Rasulullah Muhammad, maka urusannya adalah kita meyakini mereka para Rasul yang Allah utus menyampaikan risalahnya, sebagainya mendapatkan kitab khusus, sebagainya mendapatkan suhuf. Ada yang mendapatkan kitab khusus namanya Daud, ada namanya Nabi Isa, ada namanya Musa dengan suhuf, Ibrahim juga dengan suhuf, ya lembaran-lembaran wahyu. Nah, untuk Rasulullah Muhammad ini iman kepada Rasulullah mengikat semua kehidupan kita. Sebelum kita lanjutkan, ini iman kepada Rasul itu adalah memang muara kedua setelah iman kepada Allah. Kalau kemarin kita sebutkan iman kepada Allah itu kan semua urusan agama, semua hidup itu urusannya kembali kepada iman kepada Allah. Makanya seandainya konsepsi ketuhanan semua agama, sebuah agama itu tidak kuat, ya tidak ada artinya agamanya. Kalau konsepsi ketuhanannya sebuah agama itu tidak kuat, tidak ada artinya agama. Misalnya ada agama mengatakan nanti akan ada surga, tergantung Tuhanmu. Tuhanmu ada, kalau ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Tuhanmu juga nggak ada, betul nggak? Ada semua agama ini kan meyakini adanya surga yang neraka. Semua agama, bukan hanya Islam, bukan hanya Nasrani, Buddha, Hindu, Nasrani.
semua itu kembali kepada konsepsi ketuhanannya. Kalau konsepsi ketuhanannya kokoh, memang Tuhannya ada, Tuhannya maha kuasa, Tuhannya benar-benar, baru bisa diterima. Kalau tidak, bagaimana dia menjanjikan surga, dia juga tidak ada. Mirip kan gitu. Nanti kalau Babe datang, lo gua kasih mobil Ferrari, Babe udah mati, jadi jangan usah ngomong, benar ya? Kalau Babenya aja nggak ada, gimana janjinya? Jadi makanya perebutan masalah surga benar salah itu pertama kepada konsepsi ketuhanan. Tuhan aja nggak jelas bagaimana mau menjanjikan banyak. Nanti Tuhanku gini-gini, Tuhanmu ada enggak dulu? Nah, padahal ada tidaknya ada Tuhan itu tidak bisa dilihat. Semua nggak bisa dilihat. Kecuali Tuhan beberapa agama ada dilihat ya, bisa dilihat. Di sini berarti kekuatan pembuktian. Maka ada ilmu kalam itu pembuktian adanya sebuah Tuhan, adanya Tuhan itu dipakai ada logika, ada fakta dan lain sebagainya. Sudah kita bahas di awal. Setelah konsepsi masalah ketuhanan, yang kedua menjadi muara sebuah agama itu konsepsi kenabian. Karena yang menyampaikan semuanya ini Nabi. Kalau untuk agama samawi ya, kalau untuk agama yang lain, yaitu namanya apa? Wakil Tuhan itu apa? Nah, kalau Rasulnya itu tidak kuat konsepsinya, sama aja juga nggak ada artinya. Karena dari mana kita tahu adanya Allah? Itu yang mengatakan itu Rasulullah. Sampai pada level bahwa di dunia yang menciptakan dunia ini adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang tidak tertandingi kekuasaannya. Itu sampai level itu logika bisa sampai, pikiran bisa sampai. Tapi siapa Tuhan yang Esa itu? Itu yang menyampaikan itu putuskan. Karena pikiran tidak bisa sampai kepada nama. Karena itu bukan wilayah pikiran. Jadi hanya seorang Rasul yang mengatakan. Maka kalau Rasul ini tidak dipercaya, atau keberadaannya tidak dipercaya, atau perkataannya tidak dipercaya, maka tidak ada artinya semuanya. Nah, saya ingin sampai ke level ini karena sekarang kita orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu sudah sampai ingin mematahkan kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, mematahkan risalah Rasulullah. Karena kalau ini patah, semua ajaran agama itu patah. Kalau tahun-tahun dulu, ya mungkin tahun 80-an ke atas, itu syubhat istilahnya. Syubhat itu adalah hal-hal yang ingin dimasukkan orang yang tidak beriman kepada orang beriman agar mereka lakukan agamanya. Itu levelnya masih masalah-masalah hukum. Contohnya kenapa Islam itu misalnya membolehkan poligami, kenapa menyuruh jihad, ada perang, dia suka kekerasan, kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang umurnya masih muda, kenapa itu membuat supaya ragu kepada agama. Sekarang enggak, kalau Bapak baca, ya semoga sih tidak baca kayak gitu-gitu. Tapi ini kerja sistematis di kampus juga yang ngelapak di media-media yang liberal yang apa itu sudah sekarang menolak ke pokok-pokok ajaran agama seperti adanya Rasulullah ini. Disasar misalnya mengatakan kisah lama, jangan-jangan Muhammad itu bukan dapat wahyu, itu belajar dari agama sebelumnya, kok ada kesamaan-kesamaannya. Berikutnya menjadi disasar, apa jaminannya kalau hadis Nabi itu benar sampai sekarang? Bukankah sama dengan Injil pula? Itu murid-murid Muhammad dan murid-murid Nabi Isa gitu. Disasar. Nah, kalau kemudian ini orang Islam ragu, sudah semuanya menjadi ribet. Maka lahirlah beberapa pemahaman dan satu Tuhan dan tiga agama satu Tuhan. Kenapa harus Islam saja yang mengaku benar? Wong Tuhannya sama, Allah SWT. Kan Tuhannya sama Allah, Yahudi, Nasrani, Islam itu kan Tuhannya sama Allah. Cuman beda konsepsi tauhid, dipatah-patahin gitu. Kalau kita nggak kuat iman kita kepada Rasulullah dengan cara yang benar, bukan iman yang bukan sekedar beriman, maka bisa jadi. Tapi semoga Allah jaga iman kita semua. Dan kita nggak dengar kayak gitu-gitu, sih nggak suka dengar kayak gitu-gitu. Tapi kalau dengar kita tidak boleh pontang-panting, karena teman-teman yang tidak kuat seperti ini ketika mulai dengar perkara kayak gini kalau di UIN itu bisa goyang sedikit demi sedikit. Mulailah keyakinannya agama itu sama gitu. Lah kalau agama sama ngapain namanya juga beda gitu, pakai logika biasa. Lah kalau agama sama kenapa itu perang bertahun-tahun itu kan karena
beda. Logika aja simple. Kalau agama sama, kenapa Yahudi itu mau mengusir orang Rasulullah dulu? Mau bunuh Rasulullah kalau agamanya sama? Justru karena beda, jadi nggak logik kalau agama sama. Itu sebuah jawaban paling gampang. Nah, iman kepada Rasulullah itu demikian muaranya. Semua konsepsi agama itu muaranya setelah kepada Allah adalah ke Rasulullah. Jadi kalau iman kepada Rasulullah itu nggak kokoh dalam arti kolban, fikratan, yang secara hati, secara pikiran, secara perasaan itu kokoh sekali bisa. Oh ya, jadi berimanlah kepada yang wajib diimani dengan hati, juga berimanlah dengan logika, pikiran, berimanlah dengan perasaan. Jadi kuat sekali. Di sini mantap, isu-isunya hati ya. Mau fil qalb, bagaimana materi di pengantar, terhujam di hati, tapi dikuatkan pakai logika. Kita tahu melogikakan iman kita itu. Karena kalau iman tanpa logika bisa patah, kalau logika yang bisa matahkan. Bedanya Islam dengan agama lain itu di sini memainkan logika, menerima posisi logika dalam urusan beriman. Tapi itu bukan menjadi patokan, tapi menerima. Kenapa adanya Tuhan? Nggak pakai logika. Di mana buktinya ada Rasulullah, ada logika. Dia diterima logikanya. Karena bisa dilogikakan atau dicerna sama logika. Apa buktinya surga? Nggak usah bawa surga, harus lihat. Kalau Allah bisa ciptakan sesuatu yang kemudian sekarang kita rasakan sebelumnya ada, kenapa Allah tidak ciptakan surga? Kalau Allah bisa ciptakan makhluk sebagaimana kita belum pernah ada, hanya sekedar cairan, Allah akan ciptakan lebih dari ya. Kita pengen surah Allah SWT. Logika itu namanya. Terus yang ketiga beriman dengan perasaan emosi. Jadi ada cinta, ada kenyamanan, ada ketenangan ketika dekat dengan yang wajib diimani. Misalnya cinta kepada Rasulullah nanti sampai bisa nangis kalau sudah dengar sejarah Rasulullah SAW. Nah, iman kepada Rasulullah ini maknanya mempercayai secara dalam terhujam di hati bahwa Rasulullah Muhammad bin Abdillah itu adalah utusan Allah yang benar adanya dan membawa kebenaran dari Allah. Ia tidak pernah menyampaikan kecuali yang benar, dan ia tidak menyampaikan kecuali risalah atau wahyu dari Allah SWT. Itu kira-kira makna umumnya. Jadi semua yang disampaikan Rasulullah adalah risalah dari Allah dan ia benar adanya. Oleh karena itu dia wajib ditaati, oleh karena itu dia wajib dicintai, oleh karena itu dia wajib dibela. Oleh karena itu makna iman kepada Rasulullah atau konsekuensi dari iman kepada Rasulullah setelah makna itu pertama mengimani bahwa Rasulullah Muhammad itu memang utusan Allah. Jadi yang datang ke Rasulullah pada waktu Gua Hira itu memang Jibril, bukan Dedemit. Kenapa demikian? Orang bisa mengatakan itu jangan Dedemit yang datang, bukan Jibril. Apa bedanya? Nah itu nanti kenapa ada kisah Naufal? Ibu pernah dengar kisah Naufal ketika Rasul kemudian turun dari Gua Hira sampai ke bawah. Karena akhirnya Rasulullah ketakutan betul ya. Kemudian datang ke Naufal. Pernah dengar kisah ini? Enggak. Pernah dengar Bu? Halo. Karena akhirnya Rasul itu kan dari Gua Hira turun. Pertama kali menerima wahyu Iqra, betul ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Dibaca Iqra ma ana biqari. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Kemudian Rasulullah turun ketakutan. Kemudian kata istrinya Khadijah, ya Muhammad ya. Kemudian Rasul diselimuti sama Khadijah. Kata Khadijah, ya Muhammad, engkau ini orang baik. Engkau memuliakan tamu, menolong orang lemah dan menyambung silaturahim. Allah tidak mungkin menghinakan. Ini menarik, ini ungkapan Khadijah. Yang pertama, Khadijah itu memberikan motivasi baik untuk Rasulullah dan tidak menyalahkan. Saya berandai seandainya istri Khadijah itu tidak seperti itu ungkapannya, katakan kayak orang kayak ibu. Makanya tamat lo kena macam-macam aja, kayak naik gunung juga sih lo. Kalau ibu punya suami kayak begitu gimana ngomongnya? Jadi dia misalnya kalau zikir akhirnya mendapatkan ilham, makanya sih lo macam-macam aja sih dah buat. Itu makanya ulama sirah yang mengatakan saking beratnya atau tingginya peran Khadijah dalam Islam itu seandainya ya istrinya itu tidak Khadijah, mungkin kisahnya begitu. Lah kalau waktu itu misalnya Rasulullah ketakutan tuh,
Terus kemudian makanya gak usah loh laki-laki macam-macam aja, udah gak usah kayak gitu-gituan. Makanya jadi ribet kayak begini kan akhirnya. Lo udah gak kerja, lagi ketemu kayak begitu aja lah, kan ketakutan jadinya. Kan jadi yang pusing sih aku begini usahanya. Gitu. Ibu-ibu dewa gitu gak begitu. Kemudian Khadijah menyelimutinya, menenangkannya, mengatakan itu kalimat yang luar biasa. Kalimat yang keluar dari sebuah keyakinan bahwa Muhammad itu nggak akan dihinakan sama Tuhannya. Dan dia tahu Tuhannya itu Allah. Dari mana tahu kata Allah? Karena orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu sudah mengenal kata Allah dari sejak ajaran Nabi Ismail. Karena kan Ismail dulu itu udah turun ke Mekah, udah tahu turun temurun. Dia tahu kata Allah, sudah mengenal kata Allah, udah tahu haji. Jadi mereka memiliki basic akidah, basic iman. Dan Khadijah termasuk. Jadi ada orang-orang Quraisy dulu itu yang nggak terlalu musyrik istilahnya. Kayak Abu Bakar itu nggak pernah menyembah berhala, meskipun belum ada Islam. Karena mereka masih memegang ajaran lama bahwa memang Tuhannya Allah. Kayak Abu Bakar itu juga tidak pernah namanya melakukan tindakan kayak berzinahan, minum khamr, karena itu nggak baik. Kan ada orang-orang meskipun tidak tahu tapi dia memiliki fitrah yang kuat. Sekarang aja kan misalnya orang Eropa kan ada yang kokoh, punya fitrah yang baik. Kemudian setelah itu dibawa oleh Khadijah ke Naufal. Ini ternyata itu bisa menjadi pegangan kita. Naufal mengatakan, kamu semua nggak tahu itu siapa yang datang. Kata Naufal, hada namus. Aldi atali Musa, itu namus yang datang pula kepada Musa. Namus itu adalah malaikat. Namus itu bahasa Ibraninya malaikat. Malaikat bahasa Arab. Itu adalah yang datang. Jadi Naufal itu termasuk ahli kitab yang paham urusan wahyu-wahyu. Kalau gitu bentuknya itu yang datang. Nah, kan jadi kalau kita tahu ke orang ahlinya, oh kalau gitu ini jin, kalau ini enggak, ini jin, ini hanya orang ketakutan saja. Nah, Naufal tahu yang kayak gitu itu adalah namus, bukan jin, bukan dedemit. Kemudian dibuktikan lagi setelah itu Jibril datang dengan bentuknya yang asli. Itulah pertama kali Rasul mendapatkan bentuk Jibril yang asli di wahyu kedua. Baru itu Jibril itu memenuhi langit ini semua gede. Dan Rasul sudah tidak ketakutan karena sudah mendapatkan penjelasan dari Naufal bahwa itu adalah malaikat. Jadi percaya bahwa Rasulullah Muhammad itu memang utusan Allah. Yang datang pada waktu itu adalah malaikat untuk menetapkan Rasul menjadi Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu. Oke ya. Yang kedua, percaya bahwa semua yang dibawa oleh Rasulullah itu wahyu dari Allah. Nah, karena dia Rasul, maka keluar dalilnya. Kan sudah ya, secara logika, umayatiku anil hawa wa illa wahyuha. Tidaklah dia mengatakan dari hawa nafsu kecuali itu wahyu yang diwahyukan pada. Jadi semua yang dikatakan sama Rasulullah itu wahyu. Di sini nanti ada satu diskusi, apakah semua perkataan dan perbuatan Nabi itu semua wahyu detailnya, maksud detailnya, atau wahyu itu hanya yang Quran itu sama katakan panduan umumnya. Kan yang dikatakan sama Rasulullah itu kan dua ya, ada yang masuk kategori Quran, ada yang masuk kategori hadis. Nah, apakah itu semua detailnya atau tidak? Nah, itu kemudian sampai apakah Rasul itu berpendapat atau tidak berpendapat? Semua wahyu seperti kejadian di perang Badar, seperti kejadian pada waktu Rasul menyuruh mengawinkan buah korma, ya, dan lain sebagainya. Jawabannya secara umum Rasul itu dipandu sama wahyu sebagai poin kedua tadi. Tidak ia mengatakan, tidak pula ia mengerjakan, kecuali itu memang sudah Allah izinkan, Allah wahyukan padanya. Tetapi Rasul memiliki ruang untuk berpendapat. Rasul sendiri dikasih kesempatan oleh Allah ruang berpendapat untuk beristihad, tetapi dipandu sama wahyu. Jadi pendapatnya tidak mungkin salah. Contohnya, Rasul berpendapat penempatan pasukan di perang Badar. Itu waktu itu menempatkannya di belakang air, bukan di depan air. Jadi kan ada air Badar, apa itu namanya?
oase ya, kayak oase di Badar itu Rasul pertama kali menempatkan pasukan itu air di depannya, jadi sana gitu ya. Jadi katakan ini air, ini pasukan Rasulullah. Kemudian Pak Salman Farisi mengatakan ya Allah ini wahyun yuha amra'i, ini wahyu yang diwahyukan padamu atau ini pendapat? Berhuara ini pendapat. Nah, di situ berarti ada penetapan bahwa Rasul juga berpendapat ternyata tidak detail wahyu. Kata Salman, kalau ini pendapat, maka saya berpendapat bahwa pasukan lebih baik ditempatkan membelakangi air agar orang-orang kafir tidak berkesempatan memiliki air dan mendapatkan air. Oke, ditempatkan gitu. Artinya secara umum tidaklah apa yang dikatakan Rasulullah dan diterapkan Rasulullah kecuali itu karena wahyu yang diwahyukan. Tapi Rasul dikasih kesempatan berpendapat untuk hikmah bahwa Rasul itu manusia, bukan patung. Tetapi wahyu ini, pendapat ini dipantau sama wahyu. Jadi kalau ada salah, selalu ada prosedur untuk membenarkan. Dibiarkannya Rasul melakukan tindakan yang tadi itu bukan karena salah, hikmah, ada hikmah. Rasul Allah bisa aja langsung mewahyukan Rasulullah langsung menempatkan pasukan. Tidak perlu harus menggunakan proses Salman. Sebagaimana Allah bisa wahyukan Rasul kepada Rasulullah, Allah juga bisa kasih kebenaran lewat Salman. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Agar terjadi musyawarah. Apa hikmahnya? Agar komandan itu mau mendengar masukan orang. Kalau komandan itu benar 100%, wah bahaya sekali. Nanti anak buah tidak mau berpikir, komandannya sudah ambil alih semuanya. Tapi Rasul ajarkan bahwa mereka berpendapat, boleh berpendapat, meskipun nanti ujungnya adalah dilihat keputusan Rasulullah yang diselipkan bersama wahyu. Jadi memang Rasul berpendapat. Contohnya pada waktu Rasul mengkawinkan kurma itu, akhirnya malah nggak berbuah. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia. Tapi untuk urusan syariah tidak mungkin salah. Dibiarkannya Rasulullah melakukan tindakan yang tadi, mengawinkan kurma tadi, agar mereka tahu bahwa Rasulullah itu tetap manusia. Nah, kalau manusia punya kesempatan untuk tidak tepat, tapi ini ada hikmah yang ingin Allah masukkan. Sebagaimana Rasulullah SAW berpaling dari Abdullah ibn Ummi, nah, pernah dengar kisahnya ya? Pada waktu itu ada datang 10 pembesar Quraisy yang ingin bertanya masalah Islam. Rasul bersemangat, di tengah itu datang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang laki-laki tunanetra yang ingin bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Rasul tidak begitu berkenan, Rasul lebih memilih 10 orang Quraisy. Secara fakta itu betul, karena 10 Quraisy ini kalau masuk Islam maka bisa mengislamkan orang-orang. Cuma kalau Abdullah sudah Islam, toh nanti masalahnya bisa ditanya lagi setelah tidak ada tamu, karena toh dia dekat sama Rasulullah SAW. Tapi ternyata Allah melihatnya tidak begitu. Allah melihatnya, Allah tahu ini orang nggak akan sendiri, nggak ada gunanya, dan Allah tahu ini orang-orang mulia, berimannya kuat sekali, bisa menggantikan Rasulullah, maka ia lebih dimuliakan. Itu kan cara melihat. Dan daleman itu kan Rasul tidak tahu kan, kalau dikasih tahu bahwa dia mau Islam atau nggak mau Islam, siapa yang tahu? Nah, Rasul dibiarkan yang melakukan tindakan itu untuk hikmah. Lahir ayat Abasa. Ternyata Abasa wa Tawalla itu bisa menjadi bukti kebenaran Rasulullah. Lewat skenario itu, Rasulullah itu akhirnya memang Rasulullah. Buktinya dia saja harus menunggu urusan wahyu dalam membenarkan Rasulullah. Jadi semuanya wahyu. Bisa dipahami ya. Jadi semua yang disampaikan Rasulullah itu wahyu. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, seandainya agama ini menggunakan akal, mestinya atasnya sepatu itu, bawahnya sepatu lebih berat dibasuh daripada atasnya. Kalau kita misalnya wudhu pakai sepatu ya, di waktu dingin atau mungkin bepergian, untuk syaratnya sudah wudhu dulu baru pakai sepatu ya. Sepatunya harus menutupi mata kaki, kuat dan lain sebagainya. Nah, kalau wudhu kan akhirnya diusap sepatunya. Nah, kalau agama itu pakai akal, yang dibersihin itu bawahnya, kan yang kena tanah, kena apa, enggak apa-apa.
Tapi kalau kita pakai sepatunya dibersihin atasnya, stret, bawahnya nggak diapa-apain. Sholatnya pakai sepatu. Karena bawahnya sepatu itu sudah dianggap bersih oleh tanah setelahnya. Gitu. Jadi khusus bawahnya sepatu, apa sendal bagian bawah itu ngebersihnya nggak pakai air, maksudnya pakai diostrek-ostrek. Gitu, pakai tanah setelahnya. Jadi ada sedikit unik di dalam alat membersihkan. Meskipun kalau Imam Syafi'i selalu harus menggunakan air karena itu dianggap sebagai keringanan saja, bukan alasan. Karena dulu kan sholatnya itu kan pakai sendal, pakai sepatu. Jadi aslinya kita sholat itu Bu, itu pakai sendal, nggak kayak kita ini nyopot sendal ini. Karena kan dulu kan masjidnya tidak karpetan, di sini kan pasir. Makanya ada di Riyadh itu, ada masjid yang masih mempertahankan masjidnya berpasir. Jadi masjidnya nggak dikarpeti, di Riyadh itu untuk mempertahankan kondisi. Kalau kata mereka mempertahankan sunnah, tapi ya sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan ya. Jadi sholatnya pakai sepatu. Udah kelasnya sholat pakai sepatu.